Oke, selamat siang. Ketemu lagi di Ragnadol, praktikum dan kuliah dengan spidol. Biasanya dengan spidol, tapi sekarang lah ini spidolnya ya, biar tetap ada. Ini kita akan membuat prakarya untuk membuat pelvis ya. Jadi kalau kita lihat pelvis itu punya dua komponen, komponen tulang keras ya, yaitu tulang, dan komponen lunak, yaitu otot dan aponeurosis ligamen ya. Sehingga kalau kita lihat di sini semuanya mempunyai fungsi ya. Komponen tulang ya cetak membuat bentuk pelvis, bentuknya kayak ini ya, tapi pada prinsipnya dia tidak horizontal seperti ini, tetapi dia akan vertikal, bukan vertikal ya, diagonal ya. Sehingga di sini serut ke sana, ada sudut kira-kira piro dari sini terus jadi ke atas, itu sudutnya itu kita sebut sebagai inklinasi, kira-kira sudut 55 derajat ya. Sehingga pada posisi seperti ini sias, ini adalah sias, dia dalam satu bidang apa ini, frontal ya atau koronal dengan simfisis pubis ya, dengan simfisis pubis jadi satu bidang. Efeknya apa? Maka kalau kita lihat ya gila, ini agak menyerupai ya. Efeknya adalah dengan posisi seperti ini, berat dari organ atau berat dari torak, abdomen beserta organ-organnya itu tidak mengenai organ pelvis ya, tidak mengenai organ pelvis, dan dia akan mengenai komponen tulang. Dalam ini adalah ini simfisis pubis ya, terus nanti baru ditransfer ke femur, sehingga organ pelvis terlindungi dari apa jenengane kuwi tahanan gravitasi itu. Nah, sehingga kalau pada posisi kayak gini, pelvis mempunyai atap. Ini sakrum itu sebenarnya menjadi atap, dan di sini adalah floor, lantainya. Nah, lantai pada pelvis kalau kita lihat ya bolong ya, di kondisi tulang kan bolong. Tapi di sini akan terdapat otot-otot yang kita sebut sebagai musculus diafragma pelvis. Ya, musculus diafragma pelvis. Oke, saya tadi bilang bahwa komponen pelvis itu ada tulang dan apa? Otot dan ligamen ya. Tulang ini ada dua artikulasio toh ya, simfisis pubis, amfiartrosis ya. Berarti di sini isinya adalah simfisis itu kartilago dan fibrokartilago ya, dan dia bisa bertambah lebar dan kuat, bukannya itu kan iklan ya, dia bisa bertambah lebar di transversa ya, diameter transversanya itu bisa bertambah akibat hormon relaksin ya, terutama saat persalinan. Oke, yang kedua adalah ligamentum atau artikulasio sacroiliaca. Ini gini ya. Artikulasio ini dia diartrosis, maka akan ditutup oleh ligamen. Ini ligamen ya. Contohnya ini ligamen. Dengan nama yang sama, sacroiliaca. Ada tiga komponen, anterior, interosseus dan posterior. Yang terkuat ya interosseus. Yang di sini posterior. Ini posterior. Yang akan kita bahas terutama adalah posterior. Ini akan berlanjut ya, ligamentum sacroiliaca bentuknya kayak ini. Ya, sehingga ligamentum ini biasanya teregang juga. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat lumbal itu kan dia lordosis. Ya, lumbal itu dia ke depan loh ini. Ke depan. Ya, maka sacroiliaca ini salah satu fungsinya adalah menarik sakrum lebih ke posterior. Kalau nggak ditarik, jatuh, karena senter gravitasi kita letaknya lebih di anterior. Ya, apalagi kalau ada ibu-ibu hamil tuh, kenapa kok lumbal dan sininya lebih mudah sakit ya, karena bayangkan ligamentum ini akan sangat teregang. Ya, oke, ligamentum ini dia akan ada lanjutannya, guys. Saya udah di guys-gaisan. Ya, lanjutannya dia ke anterior, cetet. Nah, ini yang kita sebut sebagai ligamentum sacrospinosum. Ya, jadi sebenarnya sacrospinosum itu adalah lanjutan dari sacroiliaca posterior. Nah, sehingga dengan adanya sacrospinosum, ligamentum sacrospinosum, masih ingat ini foramen ischiadica? Kok foramen? Incisura ischiadica mayor, ketika di sini ditambah ligamentum akan menjadi foramen ischiadica mayor. Ya, ini foramen ischiadica mayor. Kudune iki iso ditaleni yo, iso ora iki. Aduh.
Ini tuh seharusnya kita bikin prakarya ya. Ya, oke. Kok ya aneh-aneh ya. Saya sebenarnya bosan ya kuliah online tuh bosan. Jadi ini gini. Nah, ini seret. Ya, ini ke sini. Ya, ini ke sini. Semoga bisa. Iso ya. Nah, ini adalah ligamentum sacrospinosum kita. Yang di posterior, di inferiornya ini ada lagi ke sana. Nah, nih, ya. Ini adalah ligamentum sacrotuberosum. Nah, ini sacrotuberosum, ini sacrospinosum. Ini sacrotuberosum. Esok cang es loro tak akan gawe ini ya, kita es loro. Ayo guys, sabar ya. Nah, ini adalah sacrotuberosum. Ya, sacrotuberosum. Sehingga sacrotuberosum ini akan menyebabkan adanya foramen ischiadica minor. Ya, jadi foramen ischiadica minor itu antara sacrospinosum di atas, sacrotuberosum di bawah, dan incisura ischiadica minor. Ya, ini incisura ischiadica minor. Ya, paham ya di sini ya. Oke. Sekarang kita komponen muskular ya. Jadi komponen muskular dari pelvis itu ada dua otot yang membentuk pelvis, yang memberi batas dinding pelvis. Yang pertama letaknya di anterolateral. Ya, di sini ada otot yang kita sebut sebagai musculus obturator internus. Ya, ini adalah musculus obturator internus. Ya, obturator internus dia punya fascia. Ya, namanya adalah fascia obturatorica. Ya, fascia obturatorica. Ambilin lakban hitam di sana. Ya, ini memang ternyata lupa saya di tempat podcast itu biasa. Thank you ya, Wit. Nih, ini adalah obturator internus. Nah, obturator internus dia akan berjalan ke tendonya itu akan lewat ini. Nah, dia akan tendonya lewat sini. Ini adalah obturator internus. Ya, terima kasih ya. Nah, ini adalah musculus obturator internus. Kita tutup saja di sini. Nah, obturator internus. Nah, ini musculus obturator internus. Obturator internus kan agak ada lubangnya nih di sini, guys. Nah, ini nanti membentuk kanalis dan foramen obturatoria. Nah, ini sebenarnya yang obturatoria itu yang ini aja. Lewatnya nervus obturatorius, arteri dan vena. Nah, kudune ini iki. Nah, ini adalah musculus obturator internus. Ya, di mana dia tendonya nanti ke belakang dia, tendonya itu ke belakang. Ya, kita bikinkan tendonya. Nah, dia ke sana. Maka dia lewat foramen ischiadica minor. Foramen ischiadica minor nih, foramen ischiadica minor. Oke ya. Dia lewat foramen ischiadica minor. Yang berikutnya adalah di bagian lateral di sini ada musculus piriformis. Ya, maka kalau kita lihat piriformis itu dia berjalan keluar dari pelvis. Ya, mereka kan sama-sama. Jadi piriformis dan obturator internus itu sama-sama ke lateral. Ini dan ini. Ya, sehingga foramen ischiadica mayor oleh musculus piriformis dibagi dua, suprapiriformis dan infrapiriformis. Paham ya? Supra dan infra. Ya, bentuknya kayak gini. Ya, oke, itu. Sekarang kita ke jenengannya kuwi floor ya. Bagian bawah dari pelvis ini adalah kumpulan otot yang sering kita sebut sebagai diafragma pelvis. Dibagi dua, levator ani dan coccygeus atau ischio-coccygeus. Ya, levator ani itu dia biasanya dibagi menjadi dua komponen atau ya banyak sih, ada yang ngomong 3. Oke lah, kita lihat saja. Nek ngomong 3 gitu kan sudah banyak di buku ya. 2 saja. Ya, 2 itu yang letaknya anterior dan posterior. Yang letaknya anterior itu berasal dari mana? Dari pubis. Ini pubis. Ini kudune
Maka dari pubis ada otot yang dia berjalan sling. Nganggo apa ya ini? Nah, dia berjalan seperti ini. Sret. Dia berjalan ke bawah. Rakyat tak ya. Saya itu sebenarnya punya dolanan yang lucu itu. Sret, seperti ini. Dan letaknya interval. Letaknya vertikal, sorry. Letaknya vertikal. Ya, dia vertikal. Sehingga kalau ini rektum, ini pas ini rektum. Ini anal kanal, maka nah, ini adalah pubo rectalis. Sret. Dia bentuknya kayak ini. Di sini sampai pubis. Nah, maka dia akan membentuk sling ya, apa jenengane anorectal angle. Ya, angulus anorectalis. Itu dibentuk oleh musculus puborectalis. Nah, yang berjalan di lateral dari puborektal namanya adalah pubo koksigeal. Ya, ini. Nah, otot yang lateral ini dia akan melekat di beberapa tempat. Ya, ada yang melekat di vagina namanya jadi nanti pubo vaginalis, di anal jadi pubo analis, pubo perinealis, ya, itu variasi saja. Ototnya adalah pubo koksigeus. Jadi pubo rektal dan pubo koksigeus berjalan seperti ini. Di mana ini adalah rektum. Ini adalah rektumnya. Ya, ini adalah rektumnya. Oke, itu dia bentuknya lebih vertikal ya. Sedangkan berikutnya yang letaknya di posterior itu dia adalah musculus iliokoksik. Ya, iliokoksigeus itu dia berasal dari mana? Dia dari bagian ini. Ini spina ischiadica, ya, dari spina ischiadica. Di sebelah anterior ya. Terus dia berjalan ke inferomedial. Nah, terus nanti ada lagi musculus koksigeus yang di bagian posteriornya. Nah, yang otot di bagian posterior ini dia lebih mendatar, lebih horizontal dan akan membentuk plate. Maka dia membentuk lamina. Maka sebenarnya kalau kita berdiri, rektum kita itu bersandar. Nah, di suatu lembaran otot yang kita sebut sebagai levator plate. Nah, itu dibentuk oleh iliokoksigeus dan juga koksigeus. Ya, itu. Jadi dalam posisi ini ya bentuknya akan jadi seperti itu. Ya, ini rektum misalnya. Maka ini adalah otot-ototnya tadi berjalan ke sini. Ya. Oke. Origo dari levator ani itu dari mana? Di bagian lateral ini kalau kita lihat ini ada musculus obturator internus. Ini obturator internus yang hitam tadi. Ini ada fasianya. Fascia obturatoria itu di bagian atas dia menebal, mulai dari pubis sampai ke spina ischiadica itu menebal. Akan membentuk arcus tendinis musculi levator ani, yang dia akan berjalan ke inferomedial tadi. Nah, itu adalah asal dari otot-otot tadi. Ya, memang yang lebih berkembang itu yang anterior, puborektal, iliokoksik itu dia lebih berkembang ya. Nah, iliokoksik yang anterior tadi adalah puborektalis dan pubokoksigeal. Yang ilio itu biasanya dia campuran antara otot dan aponeurosis sehingga kurang berkembang dan dia akan membentuk levator plate di sini. Nah, oke. Jadi ini adalah pelvis kita. Jadi pelvis itu bentuknya seperti ini adalah musculus diafragma, pelvis tadi. Kalau ada seseorang datang ya, kan pelvisnya dia datang, tik gitu ya. Ini orang. Kalau dia periksa misalnya teman-teman seorang nanti jadi dokter obskin, ya, maka orang itu akan posisi litotomi. Maka yang akan kelihatan adalah daerah di sini yang kita sebut sebagai perineum. Ya, ini perineum. Perineum adalah segi 4 toh. Nih. Daerah segi 4. Yang dia dibatasi oleh arcus ischiopubik. Ini adalah tuber ischiadicum, koksik, ada garis. Dan dia dibagi menjadi 2, trigonum. Trigonum urogenital dan yang belakang adalah trigonum anal. Ya, maka kalau ini tadi adalah, nah, maka akan ada seperti ini. Ya, ini adalah rektum dan anus, ini anal. Ya, kalau kita lihat teman-teman semua,
Nah, ini adalah puborektal dan itu dia akan kayak gini. Ini adalah puborektalis ke sana. Ya, sehingga di sini ini akan ada trigonum urogenital tadi. Trigonum urogenital ini juga ya. Di sini ada struktur. Nah, trigonum urogenital ini di sini dibatasi juga oleh suatu membran yang kita sebut sebagai membran perinei. Ya, maka ini adalah membran perinei. Dah ngel banget ini. Ya, ini adalah membran perinei. Oke lah, kita pakaikan masker ya, segitiga gitu bentuknya. Dan karena dia membran, di situ ada lapisannya. Ya, masker tiga lapis. Ya. Lapisan yang pertama yang paling superficial itu ya fascia inferior membran perinei. Ya, terus membran perinei itu sendiri yang terdiri dari musculus transversus perinei profundus dan sphincter uretra nih di sini. Serta fascia superior. Yang putih itu adalah fascia superior. Nah, dan ini akan ditembus. Ya, ini kan ditembus. Duh, Rainto itu nih, sorry ya. Ya, ini akan ditembus oleh. Nah, yang nembus ini adalah kalau pada cewek ya cetok vagina dan uretra, itu kan dia akan menembus ke sini. Oh, pas loro ya, vagina dan uretra ini. Ini uretra dan vagina. Nih, dia akan menembus seperti ini. Tetapi rektum itu dia ke posterior. Ini. Ya, di anal, ya. Jadi itu adalah hubungannya antara otot-otot itu. Nah, sehingga kalau teman-teman masih ingat ya, di sini ada fascia coles, ini fascia coles, lanjutan dari scarpa, dia akan berjalan ke perineum menjadi fascia perinei superficialis, scarpa dari pars membranacea, dia akan ke perineum menjadi coles dan coles akan sampai ke trigonum urogenital. Dia tidak sampai ke anal coles itu, dia akan sampai ke sini. Nah, ini coles. Sehingga dari yang hijau sampai coles ini kita sebut sebagai spatium perinei superficial. Ya, terus dari membran perinei sendiri sampai ke levator ani, ini levator ani kita, ototnya. Itu kita sebut sebagai spatium perinei profunda. Ya, apa yang ada di situ teman-teman ingat ya. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini masih ada organ. Ini adalah organ-organ. Ini bikinnya ternyata muntir ya guys. Nah, ini kan vagina uterus ya, ini vagina, ini uterus. Nah, ini ovariumnya mau dibikin memang ada keadaan patologinya. Ini vaginanya, maka dia kan menembusnya, dia akan ada di sini. Ya. Nah, ini aja, di sini aja. Wah, raiso. Itu ada itu bawah, nyuwun tulung. Oh, alah kalian. Nah, ini misalnya. Nih. Ini kan ke sini. Nah, ini kan kudune ngene iki. Ya. Sehingga kalau kita lihat semua visceral dari pelvis itu akan menembus otot. Vagina dan uterus di sini dia akan menembus ini membran perinei tadi. Ya, sedangkan musculus levator ani yang tadi berjalan seperti ini, maka tempat selingnya itu kita sebut sebagai hiatus urogenital, ya. Dan juga di sini, nah, dia untuk mendukung si rektum, ya. Jadi sebenarnya komponen kontraksi dari otot ini sangat penting. Ya, otot-otot tadi transversus perinei profundus di sebelah di sini, terus levator ani itu dia akan selalu dalam keadaan kontraksi. Dia akan selalu dalam keadaan kontraksi. Hanya saat defekasi, saat mikturisi dia akan relaksasi. Ya.
Kalau ada gangguan di situ, entah denervasi atau ototnya robek, baru nanti ligamen-ligamen yang ada, ya, yang dia sifatnya lebih pasif, itu baru akan teregang. Jadi kalau diistilahkan, masih ingat ya, Spider-Man 1. Jadi Spider-Man itu kan pakai yang kapalnya terbelah itu loh, ceritanya kapal terbelah. Itu kan seperti organ-organ visceral ya. Ya, sedangkan jaringnya Spider-Man itu seperti ligamen yang teregang. Tetapi tiba-tiba muncul Iron Man yang banyak itu, yang dari lateral. Mana yang lebih kuat? Iron Man-nya kan lebih kuat itu. Kalau tidak ada Iron Man, kapalnya itu tenggelam. Kapal itu seperti uterus. Dan organ-organ pelvisnya akan prolaps katakanlah. Tetapi ditahan oleh otot-otot yang selalu berkontraksi. Jadi otot-otot apa saja yang di membran perinei, ya, dan juga musculus diaphragma pelvis. Ya oke, gitu aja guys untuk hari ini. Ini hanya pemantik yang membuat kita lebih ciamik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata susah ya.